Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam kita akan membahas atau mempelajari tentang ukhuwah atau persaudaraan. Yang mendasari ukhuwah dalam Islam itu sendiri adalah Al-Quran tentu saja. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karenanya damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmatinya. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang asbabun nuzul dari ayat ini. Apa sih yang melatar belakangi ayat ini pada akhirnya turun? Jadi diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik pada saat itu dikatakan kepada Rasulullah agar Rasulullah menemui sahabat Abdullah bin Ubay. Kemudian Rasulullah pun pergi ke tempat di mana Abdullah bin Ubay berada dengan menaiki atau menunggangi keledai. Terus ketika Rasulullah sudah sampai, salah seseorang mengatakan kepada Rasulullah bahwa keledainya bau. Lantas ada beberapa sahabat yang tidak terima dan akhirnya berkata, sesungguhnya keledai Rasulullah itu lebih harum daripada baumu. Lantas ada sahabat lain yang tidak terima dengan ucapan sahabat tersebut. Akhirnya terjadilah pertikaian. Lantas ketika pada saat mereka tengah saling memukul dengan pelepah kurma, kemudian dengan tangan dan juga sandal, dikatakan kepada mereka bahwa turunlah ayat ini yang mengatakan bahwa jika ada dua kelompok dari kaum muslimin berperang, maka damaikanlah keduanya. Dan ini adalah merupakan sebuah ayat yang menunjukkan bahwa seorang muslim itu sebenarnya tidak diperbolehkan untuk bertarung atau berkelahi satu sama lainnya. Bahkan kalaupun misalnya saling berdiam, maka tidak boleh berdiam selama lebih dari 3 hari. Itu posisi yang harus kita ambil sebagai seorang mukmin dalam ajaran Islam. Nah, ayat ini pada akhirnya menjelaskan kepada kita bahwa semua mukmin adalah bersaudara, dan inti dari persaudaraan adalah adanya persamaan. Jadi ketika kita memiliki persamaan antara kita dengan teman kita, maka kita akan menjadi lebih dekat dengan mereka. Oleh karena itu, dalam Islam sendiri, ukhuwah atau persaudaraan itu dibagi menjadi 3, atau ada 3 macam persaudaraan. Itu karena ada persamaan satu sama lain. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah tentu saja. Jadi terlepas dari dia berasal dari negara mana, terlepas dari dia dari etnis mana atau dari memiliki bahasa apa, maka kita selama mereka adalah memeluk agama Islam, mereka adalah saudara kita dalam agama Islam. Seperti itu. Yang kedua adalah ukhuwah watoniyah. Ini adalah saudara senegara. Jadi kalau misalnya kita dalam negara Indonesia, maka seluruh orang yang memiliki keluarga negara Indonesia, maka mereka adalah saudara kita senegara. Terlepas dari warna kulitnya, bahasanya, agamanya seperti apa, maka mereka adalah saudara kita senegara gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah ukhuwah al-insaniyah. Ini lebih kepada lebih lebar lagi. Artinya persaudaraan sesama manusia, terlepas dari agamanya apa, negaranya apa, etnisnya apa, sukunya apa, warna kulitnya apa, tinggal di mana. Itu tidak penting karena kita berbagi dengan mereka sebuah kesamaan atau persamaan, yaitu persamaan sebagai manusia, makhluk Allah yang diciptakan sebagai manusia. Jadi masing-masing dari ketiga kategori ini adalah menjadikan kita harus lebih akur dengan manusia manapun, dengan agama manapun, dan juga dengan orang manapun selama mereka adalah memiliki kategori 3 ini. Nah, persaudaraan sesama mukmin haruslah selalu dijaga agar semakin kokoh. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah bersabda, kaum mukmin adalah saudara. Mereka ibarat bagian-bagian dari satu bangunan yang saling memperkuat satu sama lainnya. Nah, di sini Rasulullah mengibaratkan bahwa satu sama lain, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat bangunan. Bayangkan ada yang menjadi pintu,
Ada yang menjadi pondasi, ada yang menjadi atap, dan ada yang menjadi tembok. Bayangkan kalau misalnya rumah tersebut tidak ada pondasinya, maka tentu saja akan roboh. Bayangkan kalau misalnya rumah itu tidak memiliki atap, maka dia akan kepanasan dan kehujanan. Begitu juga dengan posisi umat muslim satu di antara satu dengan yang lainnya. Yang satu menjadi tembok bagi saudara yang lainnya mengayomi, menjadi atap dan bisa mengayomi saudara yang lainnya, dan yang lainnya menjadi fondasi sehingga saudara-saudara yang lainnya tidak mudah untuk roboh. Seperti itu. Nah, lantas apa hikmah dari adanya persaudaraan itu? Tentu saja banyak sekali hikmah yang kita bisa ambil dengan adanya persaudaraan. Yang pertama adalah saling mengenal atau at-ta'aruf. Saling mengenal antar umat Islam bukan hanya penampilan fisik, namun juga ide dan juga gagasan. Jadi salah satu hikmah diciptakannya manusia adalah lita'arufu, gitu ya, saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, setelah adanya ta'aruf atau perkenalan satu sama lain, maka ada yang namanya tafahum, saling memahami satu sama lain. Karena tentu saja manusia tidak diciptakan sama, berbeda-beda, maka disinilah kita diminta untuk saling memahami satu sama lain, karakter satu sama lain. Terus setelah adanya tafahum, maka akan tumbuh sifat ta'awun atau saling bahu-membahu atau saling menolong, gitu ya. Ketika misalnya saudaranya sedang membutuhkan, maka dia akan langsung menolong saudaranya. Begitupun sebaliknya, kalau ternyata dia sedang dalam kesulitan, maka saudaranya akan menolongnya. Dan yang keempat adalah ada takaful. Jadi jika semua sifat tersebut berjalan dengan baik, maka akan timbul sikap senasib seperjuangan atau senasib sepenanggungan seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah dengan sahabat-sahabat Muhajirin dari Mekah. Jadi pada saat sahabat Muhajirin pergi meninggalkan kota Mekah dengan tanpa membawa bekal apapun, hartanya ditinggalkan di kota kelahiran mereka yaitu Mekah, para sahabat Ansor dari Madinah mereka membuka tangan mereka dengan penuh dengan lapang, bahkan mereka rela untuk membagi harta mereka menjadi dua dan diberikan kepada saudara Muhajirin mereka. Nah, ukhuwah Islamiyah merupakan konsekuensi dari adanya iman. Hendaknya seorang muslim memiliki hati yang bersih dan menghindari sifat hasad atau iri terhadap kesuksesan orang lain. Sebaliknya, dia harus merasa senang dan bahagia atas keberhasilan dan kesuksesan yang dicapai saudaranya. Karena menurut Rasulullah, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi. Jadi ini adalah kunci untuk kita bisa menjadi orang yang beriman, tentu saja, karena pintu untuk kita masuk surga kita harus beriman, tetapi kita tidak akan dikatakan sebagai orang yang beriman sebelum kita menyayangi satu sama lain. Baik, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa untuk senantiasa beribadah, belajar, dan juga tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.